Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Stiani, NPM 1811060462, mahasiswa pendidikan biologi dari kelompok PPL 102 dengan TPL Bapak Dr. Muhammad Muhasin, M.Hum. Berdoa. Terima kasih. Ini kalian udah pada absen belum di e-learning? Belum. Nanti jangan lupa absen ya. Bentar, saya share screen dulu. Udah terlihat belum? Sudah. Sebelumnya kalian masih ada yang ingat nggak? Kita minggu lalu udah belajar tentang apa? Pembelahan mitosis dan meiosis. Oh iya, masih ingat nggak pembelahan meiosis tuh? Karena kita kemarin kan belajarnya tentang pembelahan meiosis kan yang minggu kemarin. Masih ingat nggak pembelahan meiosis tuh apa sih dan kayak tahapannya, ciri-cirinya gitu, masih ingat nggak? Nggak ada yang ingat? Dan sel menghasilkan sel anakan, Bu. Terus, yang lain ada yang ingat nggak? Nggak ada yang ingat. Pembelahan meiosis itu tahapannya ada apa aja? Kan dia mengalami 2 kali pembelahan. Nggak ada yang ingat. Ya udah, nanti PPT saya yang sudah dikirim di e-learning tolong dibuka ya. Belajar lagi. Hari ini kita akan belajar tentang gametogenesis. Nah, sebelumnya saya akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini, di mana diharapkan peserta didik setelah menerima pembelajaran hari ini mampu menjelaskan pengertian dari gametogenesis secara umum, mampu menjelaskan pengertian dan tahapan dari spermatogenesis, mampu menjelaskan pengertian hormon yang mempengaruhi spermatogenesis, menjelaskan pengertian dan tahapan dari oogenesis, menjelaskan hormon yang mempengaruhi dari proses oogenesis, menjelaskan perbedaan dari spermatogenesis dan oogenesis, menjelaskan pengertian dan tahapan dari mikrosporogenesis, selanjutnya menjelaskan pengertian dan tahapan dari makrosporogenesis atau juga disebut megasporogenesis, dan yang terakhir ada menjelaskan perbedaan dari mikrosporogenesis dan makrosporogenesis. Suara saya jelas nggak? Jelas. Sebelumnya ada yang tahu nggak nih gametogenesis itu apa sih? Proses pembentukan sel kelamin ya, Bu. Oh iya, udah belajar ya Al-Fajar. Nah, jadi gametogenesis adalah proses pembentukan gamet atau sel kelamin. Nah, gametogenesis sendiri terjadi pada hewan dan manusia itu dikenal sebagai yang pertama itu spermatogenesis, yaitu yang pada jantan, dan oogenesis, yaitu pada betina. Sedangkan gametogenesis yang terjadi pada sel tumbuhan dikenal sebagai mikrosporogenesis, yaitu pada jantan, dan makrosporogenesis atau megasporogenesis, yaitu pada betina. Nanti misal saya yang jelasinnya kecepatan, bilang aja ya. Sebelumnya kita masuk ke spermatogenesis. Kita kenalan dulu sama spermatogenesis. Jadi spermatogenesis itu yaitu proses pembentukan sel spermatozoa yang terjadi di organ kelamin jantan, yaitu testis, tepatnya di tubulus seminiferus. Jadi proses spermatogenesis nanti dia tuh berada di organ tubulus seminiferus, tempat terjadinya. Nah, sel spermatozoa ini yang akan kita kenal dengan yang namanya sel sperma yang bersifat haploid.
Nah, selanjutnya proses spermatogenesis ini ada dua. Yang pertama itu pembelahan dan diferensiasi sel. Nanti kita akan belajar di slide selanjutnya. Nah, di sini pematangan sel terjadi di tubulus seminiferus yang kemudian disimpan dalam epididymis. Spermatogenia terletak di 2-3 lapis luar sel epitel tubulus seminiferus. Nah, nanti di sini spermatogenia berdiferensiasi melalui tahap-tahap perkembangan tertentu untuk membentuk sperma. Nah, ini kita akan belajar tahap-tahap dari spermatogenesis. Nanti kalian bisa baca di bahan ajar yang sudah saya kirim di e-learning. Kita langsung masuk ke yang tahapan ini ya. Jadi spermatogenesis itu terjadi di tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus ini di dalamnya sudah banyak terdapat spermatogonium. Nih, dia udah banyak nih spermatogonium, yaitu calon sel-sel sperma. Nah, di spermatogonium ini dia masih bersifat diploid. Lalu dia mengalami pembelahan secara mitosis. Menghasilkan spermatosit primer. Nah, di sini dia masih bersifat diploid juga ya, masih sama seperti indukannya spermatogonium. Setelah dia mengalami spermatosit primer, dia mengalami pembelahan lagi secara meiosis 1. Kalau yang pertama tadi pembelahan secara mitosis. Yang pembelahan kedua itu dia secara meiosis 1. Menghasilkan 2 spermatosit sekunder. Ya, ini kan dari sini spermatosit primer dia menghasilkan 2 sel anakan, yaitu spermatosit sekunder. Nah, di sini dia sudah bersifat haploid, udah enggak diploid lagi. Setelah dia terbentuk spermatosit sekunder yang sudah haploid, dia mengalami pembelahan lagi secara meiosis kedua, yaitu menghasilkan 4 spermatid. Nah, ini nih. Dia masing-masing dari spermatosit sekundernya, dia mengalami pembelahan meiosis menghasilkan 2 sel anakan. Karena dia spermatositnya 2, jadi hasil anakannya 4. Lalu setelah dia menjadi spermatid, dia akan berdiferensiasi menjadi sel sperma. Nah, sel sperma ini yang sudah matang, udah ada ekor, ini bagian-bagiannya. Ini namanya ekor. Nah, ini bagian tengah. Nah, di dalam bagian tengah ini ada yang namanya mitokondria yang berbentuk spiral. Terus di sini ada inti sel dan bagian kepala. Nah, di antara bagian kepala dan bagian tengah ini yang terdapat mitokondria ada yang namanya leher di sininya. Jelas nggak? Jelas. Masuk ke hormon yang berperan dalam proses spermatogenesis. Jadi, sebelum adanya spermatogenesis itu ada loh hormon-hormon yang berperan di dalamnya itu. Nah, beberapa hormonnya itu yang pertama ada LH atau luteinizing hormone, di mana fungsinya itu untuk merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron pada masa pubertas. Androgen atau testosteron memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder. Sifat kelamin sekunder itu di laki-laki seperti tumbuh kumis, mulai adanya jakun, kayak gitu, suara membesar, itu sifat kelamin sekunder. Selanjutnya ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone. Nah, fungsinya di sini merangsang sel-sel sertoli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein yang akan memacu proses spermatogonium untuk memulai spermatogenesis. Nah, jadi fungsi hormon ini tuh untuk mendorong tuh memacu spermatogonium biar cepat ayo dong proses spermatogenesis gitu. Masuk ke hormon yang ketiga, itu ada hormon testosteron. Di mana hormon ini dihasilkan oleh testis yang berfungsi merangsang perkembangan organ seks primer pada saat embrio dan mendorong spermatogenesis juga. Selanjutnya kita masuk ke oogenesis. Oogenesis, kalau yang tadi itu kan spermatogenesis di proses pembentukan sel sperma pada laki-laki. Kalau yang oogenesis ini adalah proses pembentukan sel telur atau ovum di dalam ovarium. Nah, ini pada wanitanya. Dengan tujuan utamanya itu membentuk ovum dalam proses pembuahan atau reproduksi. Kalau yang tadi itu spermatogenesis terjadi di mana?
di tubulus semineferus. Iya, kalau yang di oogenesis ini dia terjadinya di ovarium ya. Kalau yang di spermatogenesis tadi dia yang dihasilkan berapa sel anakan hasil akhirnya? 4. Kalau di 4 4 sel anakan ya. Dan dia itu semua fungsional. Kalau yang di oogenesis dia hanya menghasilkan satu ovum yang fungsional. Kita masuk ke tahapan oogenesis. Nah, di sini nanti ini kalian bisa baca sendiri ya. Di ovarium mengandung banyak sel telur. Nah, di sini di ovarium itu dia mengandung banyak oogonium yang bersifat diploid. Nah, oogonium ini dia terjadi pembelahan secara mitosis menjadi oosit primer. Dia bentuknya juga masih diploid. Setelah itu oosit primer terjadi pembelahan meiosis secara meiosis 1 di mana dia menghasilkan oosit sekunder dan juga badan polar primer. Jelas kan? Setelah itu, oosit sekunder itu dia mengalami yang namanya pembelahan meiosis kedua, menghasilkan oosit sekunder lagi dan badan polar. Untuk yang badan polar primer, dia menghasilkan 2 sel yang dinamakan badan polar. Jadi hasil akhir dari oogenesis itu satu oosit sekunder yang akan berdiferensiasi menjadi ovum dan badan polar. Nah, badan polar ini dia tuh sebenarnya bentuknya tuh jauh lebih kecil daripada oosit sekunder ini. Nah, maka karena dia bentuknya kecil, jadi dia tidak bisa terus tumbuh. Jadi dia yang tumbuh hanya oosit sekunder untuk membentuk ovum. Jadi pada proses oogenesis ini dihasilkan hanya satu ovum yang fungsional. Yang badan polarnya dia degenerasi sehingga mati. Selanjutnya masuk ke hormon yang berpengaruh dalam oogenesis. Sama seperti yang spermatogenesis tadi, proses oogenesis juga terdapat hormon yang berperan di dalamnya. Yang pertama itu ada LH atau luteinizing hormone, di mana LH di sini berfungsi untuk mengatur siklus menstruasi dan juga ovulasi pada tubuh perempuan. Selain itu, hormon ini juga merangsang pelepasan sel telur dari ovarium itu namanya ovulasi. Setelah itu, yang kedua ada follicle stimulating hormone, yaitu hormon yang juga penting untuk reproduksi. Dia berfungsi untuk merangsang terjadinya ovulasi. Nah, jadi sebelum terjadi ovulasi itu dia dirangsang oleh hormon yang namanya FSH. Selanjutnya masuk ke hormon yang ketiga, yaitu hormon estrogen dan progesteron. Nah, hormon ini berfungsi untuk membantu perkembangan reproduksi dan juga bekerja untuk menebalkan dinding rahim sehingga sel telur tersebut dapat berkembang. Ketika nanti sel telurnya dibuahi oleh sperma, dia akan bekerja untuk menebalkan dinding rahim agar calon embrionya bisa berkembang di rahim. Jelas? Kita masuk ke perbedaan spermatogenesis dan oogenesis. Di sini ada yang pertama, kalau spermatogenesis itu merupakan produksi sel sperma pada laki-laki. Sedangkan untuk oogenesis itu produksi ovum pada wanita. Yang kedua, spermatogenesis menghasilkan 4 spermatozoa yang fungsional. Sedangkan pada oogenesis hanya menghasilkan satu ovum tunggal dan 3 badan polar, yaitu yang akan terjadi degenerasi tadi. Selanjutnya, pada spermatogenesis, hasil sitokinesis dalam 2 sel yang berukuran sama.
Nah, sedangkan pada oogenesis menghasilkan sel yang sangat tidak setara. Yang tadi saya jelaskan, calon ovum tadi berukuran jauh lebih besar daripada 3 badan polar. Yang selanjutnya, sel-sel sperma itu bersifat motil atau bisa bergerak, sedangkan ovum yang dihasilkan oleh oogenesis dia bersifat imotil atau tidak bisa bergerak. Selanjutnya, spermatogenesis dimulai di masa pubertas, sedangkan pada oogenesis dimulai dari sebelum adanya kelahiran dan pada tahap perkembangan embrio. Spermatogenesis menghasilkan sel sperma pada satu waktu. Jadi dia tidak misal 1 bulan kayak gitu, enggak, tapi dia kayak satu waktu gitu. Sedangkan pada hasil oogenesis hanya dihasilkan 1 ovum per bulan melalui proses menstruasi itu, siklusnya. Nah, spermatogenesis terjadi secara terus-menerus setelah pubertas, sedangkan oogenesis terjadi dalam pola siklik, yaitu pola yang terjadi terus-menerus tapi hanya terjadi 1 kali per bulannya. Jelas antara spermatogenesis dan oogenesis? Jelas tidak ya? Jelas. Selanjutnya kita masuk ke gametogenesis pada tumbuhan. Nah, gametogenesis pada tumbuhan itu kan ada 2. Ada yang pada jantan dan pada betina. Nah, mikrosporogenesis ini yang pada jantan, yang merupakan di sini sudah jelas mikrosporogenesis merupakan proses pembentukan gamet jantan terjadi di dalam kepala sari. Nah, di dalam kepala sari terdapat kantung serbuk sari yang di dalamnya ada berbagai sel-sel induk serbuk sari yang bersifat diploid. Nah, di sini ada tahapan mikrosporogenesis, nanti kalian bisa baca. Nah, di sini langsung masuk ke tahapannya yang dengan gambar biar lebih jelas. Jadi sebelumnya mikrosporogenesis itu merupakan gabungan dari 2 suku kata, yaitu mikrospora dan genesis, di mana artinya proses pembentukan mikrospora pada tumbuhan. Di sini mikrosporosit ini merupakan sel induk serbuk sari yang ada di kepala sari tadi di sini. Nih, udah dijelaskan di sini, nanti kalian tinggal baca ya. Nah, di mikrosporosit ini dia mengalami yang namanya pembelahan meiosis 1, menghasilkan 2 mikrospora. Ini dia dari mikrosporosit, dia bersifat diploid, mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi 2 mikrospora yang bersifat haploid. Setelah itu, 2 mikrospora ini mengalami lagi pembelahan yang namanya pembelahan meiosis kedua dan menghasilkan 4 mikrospora ini. Nah, setelah itu masing-masing dari mikrospora ini dia mengalami karyokinesis. Karyokinesis itu merupakan pembagian materi inti. Jadi berbeda dengan sitokinesis. Kalau sitokinesis itu pembelahan sel, kalau yang di karyokinesis ini hanya pembagian materi inti. Nah, jadi di sini saya ambil contoh mikrospora yang satu ini dia membelah, terjadi karyokinesis membentuk 2 nukleus ini. Tadinya kan hanya 1 nukleus nih dalam 1 sel. Nah, dia terjadi karyokinesis membentuk 2 nukleus. Yang pertama ini ada nukleus generatif dan yang kedua ini ada nukleus saluran serbuk sari. Nah, begitupun di ketiga mikrospora yang lain juga sama, terbentuk nukleus generatif dan nukleus saluran serbuk sari. Ini sama, ini sama. Setelah itu mereka terjadi lagi pada nukleus generatifnya terjadi lagi yang namanya karyokinesis, membentuk 2 nukleus sperma atau yang biasa disebut spermatogen. Nah, spermatogen ini yang nanti akan berkembang menjadi spermatozoid. Dan yang satu ini dia tetap tidak akan berkembang dan tidak mengalami karyokinesis, tetap menjadi nukleus saluran serbuk sari. Jelas? Kalau kecepatan bilang ya.
Terus kalau ada yang tanya, nggak apa-apa bilang aja. Kita masuk ke megasporogenesis. Kalau yang tadi itu mikrosporogenesis kan tempat untuk berfungsi proses pembentukan sel kelamin jantan pada tumbuhan. Kalau di betinanya dia namanya megasporogenesis. Kalau yang tadi itu berlangsung di kepala sari, kalau yang di megasporogenesis berlangsung di ovarium atau bakal buah. Nah, jadi di ovarium itu banyak mengandung sel induk megaspora. Nah, di sini ada tahapannya, nanti kalian bisa baca. Langsung masuk ke tahapan beserta gambarnya ya, biar lebih jelas. Jadi megasporogenesis itu juga terdiri dari dua suku kata. Yang pertama megaspora dan genesis, yaitu proses pembentukan. Jadi megasporogenesis itu proses pembentukan megaspora. Yang pertama itu di sini ada yang namanya megasporosit, yaitu sel induk dari megaspora. Nah, dia mengalami yang namanya pembelahan meiosis 1. Dia bersifat diploid, mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi 2 sel anakan yang bersifat haploid. Setelah itu, dia menghasilkan 2 sel anakan ini. Setelah itu dia mengalami pembelahan meiosis lagi, kedua, menghasilkan 4 megaspora. Setelah dia menghasilkan 4 megaspora, 3 yang lainnya dia akan mati dan hanya tinggal 1 yang masih tetap hidup. Nah, di sini dia menghilang karena yang 3-nya mati, seperti yang kayak di oogenesis hanya akan terbentuk 1 ovum. Nah, ini tapi di sini kalau di oogenesis ini sudah selesai, kalau di megasporogenesis dia masih ada kelanjutannya. Setelah dia megasporanya masih hidup 1, dia mengalami yang namanya karyokinesis 1. Nah, pada karyokinesis itu bukan selnya yang membelah, tapi nukleus di dalam selnya yang membelah. Jadi kalau di sini itu masih ada 1 nukleus, dia mengalami karyokinesis 1 membentuk 2 nukleus. Ini dalam 1 sel. Terus yang 3 megaspora ini udah menghilang. Setelah itu, setelah 2 nukleus ini, dia mengalami karyokinesis lagi. Jadi di megasporogenesis dia mengalami karyokinesis banyak 3 kali. Yang pertama 1 menjadi 2 menjadi 4, dan yang terakhir itu dia mengalami setelah 4 nukleus, dia mengalami yang namanya karyokinesis lagi membentuk 8 nukleus. Nah, di sini jadi tahapannya 1 jadi 2 jadi 4 jadi 8. Mengalami karyokinesis banyak 3 kali, itu yang di megasporogenesis. Nah, setelah dia memiliki 8 nukleus, lalu dia akan para nukleus ini akan membentuk atau mencari tempatnya sendiri nih. Nah, dia nanti akan bentuk 3, 2, 3 kayak gini. Tolong itu di mute dulu. Nah, di sini ini tiga nukleusnya di atas ini namanya sel antipoda. Dia masing-masingnya haploid. Setelah itu di bawah sel antipoda itu ada yang namanya intipolar. Nah, ini yang 2 ini namanya intipolar, yang 3 di atas ini namanya sel antipoda. Nanti kalian bisa sering ketemunya posisinya nggak samping kayak gini tapi ke atas. Jadi ini nanti yang di atas, ini di tengah, dan ini ada 1 sel yang ada di tengah, ini namanya sel telur atau ovum. Nah, untuk dua nukleus yang mengapit ini namanya sel sinergit. Jelas? Bu mau tanya. Ya. Kan tadi megaspora kan 4, yang menyebabkan
dia yang jadi cuma satu apa Bu yang 3 mati? Nah, biasanya kayak gini dia matinya karena seperti yang di oogenesis tadi, bentukan ini terjadi pembelahan sitoplasma yang tidak setara. Jadi kayak nutrisinya tuh nggak kebagi sama rata gitu. Selalu akan ada yang unggul di antara mereka berempat gitu. Jadi yang 3-nya dia akan mati dan satunya dia akan tetap tumbuh dan akan berlanjut gitu. Terima kasih Bu. Kita masuk ke perbedaan mikrosporogenesis dan megasporogenesis. Di sini yang pertama mikrosporogenesis dilihat dari pengertiannya sudah jelas berbeda, di mana mikrosporogenesis itu proses pembentukan mikrospora yang berlangsung di kotak sari dan pada kepala sari. Nah, ini terjadi di tumbuhan pada jantan. Sedangkan yang megasporogenesis dia terjadi proses pembentukan sel telur di tumbuhan yang betina. Setelah itu, pada proses mikrosporogenesis diawali dari sel induk yaitu mikrospora, yang kemudian hasil dari prosesnya itu menghasilkan 4 serbuk sari. Ini empat serbuk sari yang masing-masingnya mengandung 3 nukleus. Yang satu itu saluran serbuk sari yang tidak akan membelah tadi. Nah, yang kedua itu namanya 2 spermatogen yang akan berdiferensiasi menjadi spermatozoid. Sedangkan pada proses pembentukan megaspora pada tumbuhan yang betina, dia terdapat pada bakal buah atau terjadinya di ovarium. Setelah itu berbeda juga pada hasil yang proses yang dihasilkan, di mana pada megasporogenesis ini hasil akhirnya hanya terbentuk satu sel yang mengandung 8 nukleus tadi yang sudah saya jelaskan. Yang di atas itu ada yang namanya 3 sel antipoda, terus yang di bawahnya ada 2 sel intipolar, 2 sel sinergit, dan 1 sel ovum. Nah, jadi nanti yang 2 sel intipolar ini dia ketika terjadi perkawinan, dia akan membentuk yang namanya endosperm atau daging. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Tidak. Ini materinya udah selesai. Bu, tadi megasporogenesis itu berlangsung di mana ya? Megasporogenesis itu dia berlangsung di ovarium pada, ini dijelaskan. Dia ovarium pada, jadi kalau yang megasporogenesis itu sel kelamin betinanya itu apa kalau pada tumbuhan? Yang perempuan. Kalau di laki-laki kan benang sari. Putik. Nah, iya, jadi dia berlangsungnya di putik ya. Tetap bergantung sama organ kelaminnya. Organ kelaminnya. Jelas tidak? Kalau yang di mikro itu kan dia terjadinya di benang sari. Nah, benang sari itu ada yang namanya bagian kepala sari. Nah, dia berlangsungnya di situ. Kalau yang di sini ini berlangsungnya di putik, tapi bagian ovariumnya yang bakal buahnya. Tetap sesuai sama ini ya, organ mereka. Boleh minta tolong ulang nggak Bu? Tadi kurang paham, kecepatan. Yang ini? Iya. Ya udah, nih dengerin ya. Bilang aja kalau misal kecepatan ya. Jadi di sini ada yang pertama itu ada yang namanya megasporosit, yaitu sel induk megaspora. Lalu megasporosit ini terjadi pembelahan secara meiosis 1. Di sini udah ada keterangannya.
Pembelahan meiosis 1 menghasilkan dua sel megaspora. Nah, ini kan satu sel. Dia mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi 2 sel. Ini sebenarnya ini ada kayak kepisah gitu, tapi ini jadi satu, digabung gitu loh. Sebenarnya tapi kepisah 2 sel. Lalu setelah dia terbentuk 2 sel megaspora, di sini dia masih kalau ya indukan itu dia berbentuk diploid, sedangkan ketika dia sudah melakukan pembelahan meiosis 1 menghasilkan 2 sel megaspora, dia sudah berbentuk haploid. Setelah itu 2 sel megaspora ini mengalami yang namanya pembelahan meiosis 2. Dari 2 dia menghasilkan 4 sel megaspora. Nah, ini juga sebenarnya bentuknya nggak sama kayak gini sih, kayak yang tadi di oogenesis. Jadi yang 3 diantaranya itu jauh lebih kecil ukurannya dibanding yang 1. Sehingga hanya 1 yang bisa berkembang dan terus melanjutkan proses baik oogenesis maupun megasporogenesis. Di sini karena mereka bentuknya 3, dia pada pembelahan sitoplasmanya tidak terjadi kesetaraan. Nah, maka mereka akan yang namanya degenerasi dan mati. Setelah itu hanya tinggal 1 kan yang masih bisa hidup. Dia mengalami yang namanya karyokinesis 1. Yang perlu diingat kalau yang karyokinesis itu dia bukan selnya yang membelah, tapi nukleus di dalam selnya yang membelah. Jadi nih, kayak gini kan ini pembelahan sel. Kalau yang ini yang namanya pembelahan sel nih tadinya 1 jadi 2 sel. Kalau yang di sini ini pembelahan nukleus. Jadi ini tetap ada 1 sel tapi ada 2 nukleus di dalamnya. Setelah itu di 2 nukleus ini dia mengalami lagi yang namanya karyokinesis 2. Jadi dari 2 nukleus dia menghasilkan 4 nukleus. Dari 4 nukleus dia mengalami lagi yang namanya karyokinesis ketiga. Jadi di megasporogenesis itu dia terjadi karyokinesis sebanyak 3 kali dengan tahapan 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, dan 4 menjadi 8. Nah, setelah dia terbentuk 8 nukleus dalam 1 sel, dia akan mencari posisinya sendiri nanti. Nih, di sini ini namanya sel antipoda yang 3 ini. Yang 2 ini namanya sel intipolar. Yang 2 mengapit sel telur. Ini namanya sel sinergit, dan yang 1 ini namanya sel sinergitnya. Gitu. Jelas? Jelas. Ada lagi yang nggak jelas? Pada ini Bu, tahapan spermatogenesis tadi kurang jelas juga. Spermatogenesis. Yang ini. Bukan. Nah ini. Spermatogenesis atau mikrosporogenesis. Spermatogenesis. Ya yang ini dong berarti. Nah, jadi di sini kalau spermatogenesis itu dia terjadi prosesnya tuh di tubulus seminiferus. Spermatogonium ini udah banyak ada di tubulus seminiferus. Dia itu merupakan calon-calon sperma yang masih bersifat diploid. Setelah itu spermatogonium ini mengalami yang namanya pembelahan mitosis, menghasilkan spermatosit primer. Nah, di sini dia masih diploid ya, sama seperti indukannya. Dia masih mengalami 1 kali pembelahan, yaitu pembelahan mitosis. Setelah itu spermatosis primer mengalami yang namanya pembelahan meiosis. Terbentuk 2 sel, yaitu spermatosit sekunder.
Di sini dia sudah berbentuk haploid. Kalau indukannya itu diploid. Kalau yang di meiosis itu kan selalu sel anakannya setengah dari sel induk. Kalau yang mitosis itu sama seperti sel induk. Nah, setelah itu dia masuk ke spermatosit sekunder kan. Setiap spermatosit sekunder itu dia mengalami lagi yang namanya pembelahan meiosis kedua. Menghasilkan dua sel anakan yang disebut spermatid. Begitupun yang spermatosit yang sebelah sini. Jadi kan ini ada dua spermatosit sekunder. Dia sama-sama mengalami pembelahan meiosis menghasilkan masing-masing dua, jadi 4 dalam satu kali proses pembentukan spermatogenesis. Di sini dia menghasilkan 4 spermatid. Lalu spermatid ini dia akan berdiferensiasi atau mengalami pematangan membentuk sel sperma. Nah, ini yang udah sperma yang udah matang dan siap membuahi sel telur. Nah, sel-sel sperma ini yang akan dikeluarkan dalam proses ejakulasi. Jelas? Jelas, Bu. Ada pertanyaan lagi tidak? Atau sudah cukup? Ini karena waktunya bentar lagi udah mau selesai, coba gantian saya yang tanya ya ke kalian. Untuk yang bisa jawab, nanti tolong sebutkan nama sama NPM. Nama sama kelas, astagfirullah lupa. Nama sama kelas ya. Nah, di sini ada pertanyaan yang pertama, kenapa pada proses oogenesis hanya dihasilkan satu ovum? Ayo, siapa yang mau jawab? Ibu izin menjawab. Sebutkan nama sama kelas ya. Alia Syakira dari 12 MIPA 1. Apa jawabannya? Kenapa pada proses oogenesis hanya dihasilkan satu ovum? Karena yang ketiganya itu nutrisinya tidak terpenuhi karena sitoplasmanya itu tidak terbagi sama rata, sehingga hanya satu yang terbaginya rata, sehingga satu itu yang jadi unggulan dan 3 lainnya itu menjadi badan polar atau terdegenerasi. Ya, terima kasih jawabannya. Terima kasih, Bu. Selanjutnya masuk ke pertanyaan yang kedua. Di sini ada apa saja jenis gametogenesis yang udah saya jelaskan tadi. Halo. Tadi pertanyaannya apa, Bu? Nggak dengar. PPT-nya emang nggak kelihatan. Tolong Zidan kalau nggak mau jawab di mute ya. Bu, saya izin menjawab, Bu. Sebutkan nama sama kelas. Aulia Zahra, kelas 12 MIPA 2. Jenis gametogenesis ada 2, spermatogenesis dan oogenesis. Itu kan yang pada manusia, kan kita tadi bahasnya ada selain pada manusia tuh, pada hewan dan manusia kan ada spermatogenesis sama oogenesis. Ada lagi kan kita ngebahas mikrosporogenesis dan makrosporogenesis. Nah, iya itu yang pada tumbuhannya ya. Itu juga bagian dari gametogenesis soalnya. Kita masuk ke pertanyaan yang ketiga. Apa fungsi spermatogenesis dan oogenesis? Izin menjawab, Bu. Sebutkan nama sama kelas. Nama saya Kalista Saputri dari kelas 12 MIPA 1.
Ya. Fungsi spermatogenesis dan oogenesis. Spermatogenesis itu kan proses pembentukan spermatozoa yang terjadi di organ kelamin jantan, yaitu testis. Fungsinya untuk menghasilkan 4 sel anakan, sedangkan kalau oogenesis itu menghasilkan 1 sel ovum. Ya. Terima kasih jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Apa hasil dari mikrosporogenesis? Saya Bu izin menjawab. Sebutkan nama sama kelas. Namanya Al-Fajar dari 12 IPA 1. Ya, Jadi jawabannya. yang dihasilkan 3 serbuk sari yang mengandung 3 nukleus, 1 saluran serbuk sari, dan 2 spermatogen. Maaf, ini Al-Fajar ngikutin PPT saya ya. Di sini saya menjelaskannya. Di sini 3 serbuk sari ini ya. Iya Bu. Tadi saya sudah menjelaskan. Ini maaf ralat. Ini ada 4 serbuk sari ya yang benar. Iya, Nih Bu. kita masuk ke, coba kita bahas lagi nih mikrosporogenesis. Nah, di sini kan yang dihasilkan 4. Tadi saya salah ngetik waktu buat PPT-nya, mohon maaf. Jadi di sini ada 4 serbuk sari yang dihasilkan. Nah, di serbuk sari itu masing-masingnya dia mengandung 3 nukleus. Tadi benar yang Fajar bilang. Tapi di sini saya nulisnya 3, harusnya 4. Jadi harusnya 4 ya Fajar ya. Iya Bu. Kita masuk pertanyaan yang kelima. Yang kelima ini apa hasil dari megasporogenesis? Kalau yang tadi mikro, sekarang mega. Ibu izin menjawab. Boleh. Ayu Nama- Janati 12 MIPA 1. Ya, Hasil dari megasporogenesis itu 1 sel yang mengandung 8 nukleus. Terus 3 sel antipoda, 2 sel intipolar, terus 2 sel sinergit, dan 1 sel ovum. ya. Jadi di megasporogenesis itu hanya dihasilkan 1 sel aja ya, dengan 8 nukleus di dalamnya. Ini pertanyaan terakhir. Ada yang mau jawab? Berapa sel sperma yang dihasilkan pada saat spermatogenesis? 4. Izin menjawab, Bu. Atas nama? Ainia Faidazmi dari kelas 12 MIPA 2. Boleh, apa jawabannya? Yang dihasilkan 4 sel sperma. Benar ya, 4 sel sperma. Coba, masih ada pertanyaan lagi? Oh, masih ada nih pertanyaan terakhir nih. Apa saja hormon yang berperan dalam proses oogenesis? Ayo, apa aja tadi? Saya izin menjawab. Atas nama? Aulia Zawa Adinda kelas 12 MIPA 2. Siapa? Aulia Zawa Adinda. 12 IPA 2 ya? Iya. Apa jawabannya? Hormon FSH, Ya. hormon LH sama estrogen dan progesteron. Progesteron. Iya. Iya ya, jadi di oogenesis itu ada 3 hormon, LH, FSH, sama estrogen dan progesteron. Ini udah selesai materi kita hari ini. Coba kalian on cam dulu, saya mau SS ya. Untuk bukti kehadiran. Lihat deh.
Ayo, ayo, ayo. Ibu apa FSH. Screenshot Ibu. Ayo, ayo, ayo. Ya, Ibu. Bilang nggak usah bilang. Nanti biar kita. Ini kalau belum pada on cam, nggak mau tah di absen. Udah. Kita ada seperti biasa ada soal di e-learning, tolong dikerjakan. Saya tunggu sampai hari Senin. Tolong kalau ada dikasih tugas di e-learning dikerjakan ya. Ini bahan ajarnya sudah saya share di e-learning. Jangan lupa dibaca, di-download. Terus jangan lupa absen. Minggu depan kita ulangan bab ini ya, bab satu bab ini kan pembelahan sel. Minggu depan kita ulangan pembelahan sel, jangan lupa belajar. Sekian pertemuan kita hari ini. Terima kasih partisipasinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Cibu. Terima kasih.